Hai, saya Atika Maulidia dengan BP 2110431001. Hai, saya Eva Sakbar, nomor BP 2110432001. Hai, aku Octavia Prastika Ramadhani dengan NIM 2110432023. Saya Putri Yulisa Yeni dengan nomor BP 2110432039. Hai, saya Tasya Munita Utami dengan nomor BP 2110431011. Nah, sebelumnya, apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Densitas suatu populasi merupakan suatu nilai yang dinamis karena berkaitan dengan pertambahan atau pengurangan jumlah individu di dalam populasi, sehingga populasi menjadi hal yang menarik yang dapat dibahas dalam bidang ilmu matematika. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan model dalam persamaan diferensial yang memberikan gambaran tentang laju perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Saat kondisi berubah dikarenakan berbagai macam faktor seperti pemanasan global, polusi, dan peningkatan tekanan panen. Hal ini dapat memberikan dampak pada suatu populasi yang dapat mengakibatkan populasi tersebut berubah dari satu rezim dinamis ke rezim dinamis lain. Dari fenomena ini muncullah sebuah teori yang berasal dari studi persamaan diferensial, di mana teori ini bernama teori bifurkasi. Nah, apa teori bifurkasi? Teori bifurkasi adalah perubahan kestabilan dalam menyelesaikan persamaan diferensial saat melewati titik kritis. Dalam teori ini muncullah sebuah diagram bifurkasi, di mana diagram ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang titik kesetimbangan persamaan diferensial. Istilah kesetimbangan stabil atau tidak stabil mengacu pada plot dari solusi terdekat. Untuk mencari laju pertumbuhan penduduk, kita dapat menggunakan model pertumbuhan logistik di mana dn per dt sama dengan R dikali 1 dikurang n per k dikali n. dn per dt adalah laju perubahan penduduk, R adalah laju per kapita, n adalah jumlah populasi, dan k adalah kapasitas lingkungan. Model pertama. Pandang model berikut untuk dinamika ukuran populasi N dari waktu ke waktu yang dapat dipanen, yaitu dn per dt sama dengan buka kurung 1 min n per 2 tutup kurung n min hn, di mana n diukur sebagai jumlah individu dikali 10 pangkat 4, h adalah konstanta tingkat panen per kapita, dan t adalah waktu. Berdasarkan persamaan tersebut, pandang persamaan diferensial otonomnya, yaitu dn per dt sama dengan gn. Untuk mencari solusi kesetimbangan dari persamaan tersebut dan mencari sifat kestabilan dari solusi tersebut, perlu diingat bahwa pada persamaan diferensial otonom dy per dt sama dengan gy, solusi kesetimbangan adalah nilai konstanta y yang dilambangkan dengan y topi, sehingga dy per dt sama dengan 0 ketika y sama dengan y topi. Solusi kesetimbangan dikatakan stabil ketika G aksen Y topi kecil dari 0 dan tidak stabil ketika G aksen Y topi besar dari 0. Berdasarkan hal tersebut, solusi kesetimbangan untuk model pertama ditemukan dengan menentukan nilai entopi yang memenuhi G entopi sama dengan 0, sehingga dn per dt sama dengan Gn sama dengan 0. Maka diperoleh buka kurung 1 min entopi per 2 tutup kurung entopi min H entopi sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan sehingga diperoleh solusi kesetimbangannya adalah entopi sama dengan 0 dan entopi sama dengan 2 min 2H. Untuk N1 topi sama dengan 0, diperoleh G aksen 0 sama dengan 1 min H, sehingga untuk solusi kesetimbangan ini akan stabil ketika H besar dari 1 dan tidak stabil ketika H kecil dari 1. Sedangkan untuk N2 topi sama dengan 2 min 2H, diperoleh G aksen 2 min 2H sama dengan H min 1, sehingga solusi kesetimbangan ini akan stabil ketika H kecil dari 1 dan tidak stabil ketika H besar dari 1. Maka, dapat disimpulkan bahwa untuk solusi kesetimbangan yang pertama, yaitu ketika N sama dengan 0, maka laju panen tidak stabil saat H dari 0 menuju 1, dan stabil lagi saat H menuju 2. Dan untuk solusi kesetimbangan yang kedua, yaitu ketika N sama dengan 2 min 2H, maka laju panen akan stabil saat H dari 0 menuju 1, dan tidak stabil saat H menuju 2.
Model pertama ini dapat dibuat menjadi bentuk grafik dengan memplotkan solusi kesetimbangan dan daerah kestabilan sehingga diperolehlah grafik sebagai berikut. Hal yang dapat kita simpulkan dari grafik tersebut adalah persamaan pertama ini menunjukkan bifurkasi transkritis, yaitu ketika parameter bifurkasi meningkat, dua kesetimbangan bergerak secara terus-menerus, bergabung dan bertukar sifat stabilitasnya sebelum dia divergen. Pada model kedua akan dibahas model alternatif lain dari model dinamika populasi, yaitu dn per dt sama dengan buka kurung 1 min n per 2 tutup kurung n min h buka kurung n per 1 tambah n tutup kurung. Selanjutnya akan ditentukan solusi kesetimbangan dari model ini, yaitu dengan membuat persamaan dn per dt sama dengan gn sama dengan 0. Maka diperolehlah 3 solusi kesetimbangan, yaitu n1 sama dengan 0, n2 sama dengan setengah plus setengah akar 9 min 8h, dan n3 sama dengan setengah min setengah akar 9 min 8h. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika n sama dengan 0, maka laju panen akan stabil jika h besar dari 1, dan tidak stabil saat h kecil dari 1. Dan ketika n sama dengan setengah plus setengah akar 9 min 8h, maka laju panen akan stabil saat h kecil dari 9 per 8, dan tidak stabil saat h besar dari 9 per 8. Serta ketika n sama dengan setengah min setengah akar 9 min 8h, laju panen akan stabil ketika h kecil dari 1, dan menjadi tidak stabil saat h besar dari 1. Dari solusi yang telah kita peroleh, didapatkan grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut, terdapat kesetimbangan yang tidak stabil, memisahkan dua kesetimbangan yang stabil, yaitu pada H dengan 1 hingga H dengan 9 per 8. Bifurkasi ini dinamakan bifurkasi simpul sadel. Bifurkasi simpul sadel terjadi ketika parameter bifurkasi dinaikkan. Dua kesetimbangan bergerak terus-menerus, akhirnya bergabung dan menukar sifat kestabilan sebelum sekali lagi menyimpang, sehingga mengakibatkan perubahan prediksi model yang tiba-tiba atau tidak berlanjut karena parameter bifurkasi berubah. Berikut lampiran programmable-nya. Kesimpulan, permodalan yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan yaitu model permasalahan kedua, karena disertai dengan penurunan tingkat permanenan berdasarkan populasi yang berkurang, sehingga terjadi keseimbangan antara tingkat permanenan dan populasi. Sedangkan model persamaan 1 kurang efektif karena penurunan populasi yang tidak terbatas melalui permanenan.